Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-cirinya bersifat embrionik, ukuran sel kecil, dinding tipis, nukleus besar, vakuola kecil kaya cairan sel kuboid atau prismatis. Fungsi titik awal pertumbuhan suatu tumbuhan sehingga jaringan tersebut nantinya berdiferensiasi. Ibu, Ya, mana ya Pak? Ibu. Ya, selesai. Lanjut. Seterusnya, berdasarkan asal pertumbuhannya dibagi menjadi meristem, itu sel pemula, meristem primer itu berkembang langsung dari sel embrionik, terus meristem sekunder berkembang dari jaringan yang berdiferensi. Contohnya jaringan cambium gabus dari parenkim atau parenkim. Dibentuk dari jaringan meristem. Nanti karena letak dari jaringan apikal itu di akar dan di daun. Nah, sedangkan jaringan meristem interkalar itu pelepah dari tumbuhan. Ini pelepahnya. Nah, sedangkan meristem lateral itu penghubung antara akar dan batang. Nah, itu bentuk dari meristem primer dan sekunder. Ini kita lihat karena dari mikroskop kan itu kemarin kita udah ke laboratorium Universitas Negeri Padang. Nah, di mana menurut Ananda setelah mengamati preparat yang Ananda bikin, apakah terlihat nggak jaringan itu seperti apa bentuknya? Terlihat seperti apa bentuk jaringan kumpulan jarum kemarin? Seperti jaringan belum? Dia ada pembedanya Bu, bulat-bulat yang kayak ada bulat-bulat itu Bu, itu silet dan koinnya itu Bu. Terlihat jelas mana yang silet dan koinnya lah. Ini contoh dari jaringan parenkim. Karena kita lihat dengan mikroskop, dia akan jelas nampak mana yang itu jaringannya mempunyai pengangkut dan mana yang jaringan tempat berfotosintesisnya atau stomata. Jadi setelah kita mempelajari jaringan tumbuhan dan struktur fungsional, siapa yang bisa membuat kesimpulan? Oke, baik Bu. Bagi Jenny pada kesimpulan pelajaran kali ini untuk struktur tumbuhan memiliki jaringan epidermis, parenkim, dan jaringan pembuluh. Nah, untuk jaringan epidermis tersendiri merupakan jaringan yang berfungsi sebagai pelindung bagi tumbuhan yang terletak pada luar tumbuhan. Nah, untuk derivat epidermis sendiri, dia mempunyai stomata, trikoma, sel kersik dan lain-lainnya. Nah, untuk jaringan parenkim sendiri merupakan jaringan terdasar pada tumbuhan yang mana terdapatnya jaringan parenkim palisade dan jaringan squat yang mana biasanya itu digunakan stomata untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, untuk jaringan pembuluh atau jaringan penyokong itu merupakan jaringan pengangkut pada tumbuhan yang mana silang sebagai penyalur zat-zat hara dan air dari akar ke daun. Sedangkan kumpulan sendiri merupakan jaringan yang mengangkut hasil foto. Baik, dengan penyampaian kesimpulan dari Gani tadi, Ibu akan memberikan tambahan nilai. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Yang disebutkan letak dari jaringan meristem yang setelah kita pelajari tadi. Sudah Bu?
Ya baik. Coba jelaskan dengan bahan ini di mana letak dari jaringan meristem yang 3 itu. Ada teman-teman, Bu? Ya, boleh. Sekolah, Bu. Oke, yang pertama itu ada meristem apikal. Itu terletak pada ujung daun dan ujung akar. Yang kedua itu ada meristem interkalar. Meristem interkalar itu terletak pada ruas-ruas batang dan ruas-ruas pangkal daun. Nah, yang ketiga itu ada meristem lateral. Meristem lateral itu terletak pada penghubung antara batang dengan akar. Terima kasih. Karena letak jaringan apikal itu terletak di mana tadi? Di ujung Di ujung akar dan ujung daun. Nah, kalau jaringan lateral terletak antara penghubung akar dan penghubung batang. Nah, yang ketiga jaringan interkalar yaitu terletak pada ruas-ruas daun atau kelopak daun. Nah, mungkin itu materi kita pada hari ini. Semoga apa yang Anda pahami dan pelajari mendapatkan nilai yang memuaskan. Ibu sudahi dengan nilai taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.